Dasarnya memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, di mana dasarnya memperingati Maulid Nabi Muhammad? Di mana dasarnya? Rasulullah sendiri memperingati kelahirannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, su'ila an saumi yaumil itsnaini faqala dzalika yaumun wulidtu fi. Sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasulullah?" Faqala, Rasul menjawab, "Dzalika yaumun wulidtu fi." Aku berpuasa pada hari Senin untuk kuperingati kelahiranku. Nabi sendiri memperingati kelahirannya dengan berpuasa pada hari Senin. Hadis riwayat Imam Muslim. Berarti dasar memperingati kelahiran Nabi ataupun Maulid adalah pada Nabi sendiri dengan berpuasa pada hari Senin. Siapa saja yang memperingati Maulid, siapa saja yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad, bertanda dia telah memuliakannya. Siapa saja yang memuliakan Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan di sisi Allah. Adik-adik, kita peringati kelahiran Nabi Muhammad pada hari ini, membuat acara seperti ini, tujuan kita untuk memuliakan Nabi. Siapa saja yang memuliakan Nabi, maka dia mendapat kemenangan dunia dan akhirat. So pegah pernyataan Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ini pernyataan Allah. Orang-orang yang beriman kepada Nabi, adik-adik beriman kepada Nabi, beriman kepada Nabi, beriman. Wa azzaruh, kata Allah, orang-orang yang memuliakan Nabi. Adik-adik memuliakan Nabi? Ya iyalah, pada hari ini kita sedang memuliakannya. Kemudian wa nasaruh, orang-orang yang membantu Nabi dalam perjuangannya. Adik-adik membantu Nabi? Ya iyalah, memperjuangkan agama Allah. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, yang mengikuti Al-Quran yang diturunkan pada Nabi. Adik-adik mengikuti Al-Quran? Mengikuti Al-Quran. Adik-adik mengikuti internet? Adik-adik suka internet? Biasa kalau pakai internet main apa adik-adik? Main game. Walah, main game. Jangan kebanyakan main game. Jangan kebanyakan nonton yang tidak bermanfaat. Jadikan internet itu sebagai jalan menuju ke surga. Karena internet ini bagaikan jalan raya. Jalan raya menuju ke madrasah pakai jalan itu. Menuju untuk merampok, mencuri, membuat maksiat dengan jalan itu juga. Maka pakailah jalan itu pada kebenaran. Pakailah internet untuk belajar ilmu agama. Udah, kembali lagi. Yang mengikuti Al-Quran itu semua mendapat kemenangan di sisi Allah.
orang yang beriman, orang yang memuliakan Nabi, orang yang membantu Nabi dalam perjuangannya, orang yang mengikuti Al-Quran. Keempat-empat ini, semua ini ulaika humul muflihun, semua mendapat kemenangan. Pada hari ini kita menang dek, menang kita. Kita akui ataupun tidak, kita menang, mendapat kemenangan di sisi Allah. Adik-adik lagi pidato, dengar leh. Please listen to me. You understand what I say? Yang poor home. Enough. Keep silent. Listen to me please. I want to speak story Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang kadirnya ini bikin hanya terpur. Bahasa apa yang kita pakai untuk hari ini? You choose what I say. Speaking Arabic, speaking Aceh, or speaking English language. Ay boleh nak kalah kan? Ada kalah yang anda menerakaannya. Bukan. Kita kembali kepada orang-orang yang memuliakan Nabi. Adik-adik kita memuliakan Nabi ini. Kita ke madrasah. Ini madrasah Tsanawiyah ya. Apa arti madrasah? Hah? Sekolah. Sekolah. Tsanawiyah? Pertengahan. Apa negeri? Pertengahan, karena ada di bawah kita. Sebelum Tsanawiyah ada min madrasah ibtidaiyah negeri, kemudian madrasah Tsanawiyah negeri, kemudian di atasnya lagi madrasah aliyah negeri, di atas lagi madrasah duha, madrasah tempat belajar. Jadi pengajian-pengajian yang kelas duha ada, majlis taklim duha kenyanya madrasah duha, di atas aliyah. Udah, wajib kita mengetahui siapa nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita ketahui anak siapa? Abdullah. Simak baik-baik ini. Abdullah anak siapa? Siapa gah? Kita nyok jaro yang Abdul Muttalib. Tu cik berapa tu dah yang? Ci pegah, ci tunjuk jaro yang kon Abdul Muttalib. Yang kon pihana tu punya, yang nyo pihana tu punya. Buka, nyo pegah pertanyaan. Nah hadiah. So yang jut jawab, jut wa wate katru wate. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muttalib berarti anak Nabi. Abdul Muttalib siapa? Nabi Muhammad? Cucu tupa? Tupa anu? Tak tahu tanya. Abdul Muttalib nama aslinya siapa bisa? Dapat uang 1 juta rupiah. Limong, 1, 2, 5. Abdul Muttalib nama aslinya Syaibah. Syaibah anak
Nah, yang untuk ulang kawan Hamok. Satu. Anak Hashim. Hashim nama aslinya Amrun. Amrun sering membuat roti yang dipecahkan. Sering ancur-ancur roti campungan kuah lagi kulak gemuk sedekah. Orang Mekah melihat kelakuan Amrun sering memecahkan roti, maka dipanggillah Hashim. Apa arti Hashim? Tukang peancur. Tukang peancur. Jadi kalau ada adik-adik, bapaknya ataupun ibunya itu yang sering ngamuk, yang sering marah-marah, hancurkan piring, hancurkan kanon, hancurkan ini, hancurkan itu. Si penghancur itu namanya Hashim. Hashim menikahlah dengan Salma. Salma. Ada Salma di sini? Salma bangsa Najjar. Jika cukup lagak-lagak. Menikah tu Hashim dengan Salma na anak Syaibah. Pakan gebuhnan Syaibah. Syaibah artinya rambut putih. Waktu lahir Syaibah dalam keadaan rambutnya putih, maka diberi nama Syaibah. Tinggal bersama pamannya. Dipikir oleh orang-orang Mekah ini pembantu pamannya. Pamannya yang bernama Al-Muttalib, adiknya Hashim. Maka dikatakan oleh orang Mekah kepada Syaibah, namanya itu Abdul Muttalib, yaitu pembantu Al-Muttalib. Maka yang terpopuler nama kakek Nabi Abdul Muttalib, padahal namanya itu Syaibah. Kemudian singkat cerita, Nabi Muhammad lahir di Makkah, wafat di Madinah pada hari Senin. Lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Kita peringati kelahirannya. Jangankan Nabi, kita juga memperingati kelahiran kita dengan kita buat ulang tahun, kan? Nah, yang mantang juga ulang tahun. Tiup lilinnya, happy birthday to you. Hana mau puas biatra Hindu kan? Nya atra ulun kafe. Kalau kita memperingati kelahiran kita, bacalah Astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim. Kan boleh. Kita peringati kelahiran kita, kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Kita memperingati kelahiran kita dengan kita membaca Al-Fatihah wa rahmatullah. Auzubillahi bikili urang ka mati. Tanya muncul ke Fatihah kurung mati. Kurung dek kan je cik. Takun je kero tu. Nyo pah tanggai lahir lun, tanggai belah belum pun. Mesti ke? Nya tanggai lahir lun, tanggai belah belum pun. Uro Rabu, Cauro timang. Kan ke Cauro. Cauro timang. Don siribe tikurur tu 80 sa Masehi bertepatan 1440 Hijriah. Titik. Keluar ngurun ya, kita memperingati kelahiran kita boleh, apalagi kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sering membaca zikir, berselawat kepada Nabi yang benar, yang fasih, yang bertajwid. Baca yang benar. Karena kita lihat sebahagian orang kita yang sekolahnya di kota, waktu membaca selawat sudah mulai tilo. Nah, dengar tilo. Adik tahu tilo? What's mean tilo? Apa arti tilo? Tilo adalah kata-kata yang tidak fasih. Hanaruh. Nah, dengar pada yang selalu belum pernah ceramah di kota. Di SMA sa Luk Semawi. Ukalan awaknya memang berat long hebat tak rakit bahasa Indonesia ni.
Jim tutur selawat yang ji baca selawat segala tampil ceramah ulun selawat lewatnya. Kalau selawat kai pakai tilu kah naruli salatullah salamullah. Padahal udah asli ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Nyan ngedekok lu kok bere. Bacalah yang benar. Kalau masalah tilu bahasa Aceh silakan. Tapi kalau tilu dalam dalam selawat ataupun dalam baca Al-Quran, maka kemas dia, berdosa. Hai kemas, berdosa. Belajar yang benar. Itu lafaz Al-Quran, lafaz yang mulia. Baca yang benar. Adik-adik belajar yang benar, supaya yang kita baca itu mendapat pahala. Ya, dan dapat syafaat Nabi, diterima oleh Allah dan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, Nabi Muhammad mulailah berumah tangga. Umur Nabi Muhammad pada waktu itu mulai berkeluarga umurnya 25 tahun. Adik-adik, kalau sudah sampai 25 tahun, bilang sama mama, "Mak, win." Ini yang laki-laki. Kalau yang perempuan berapa tahun? 40. Khadijah umur 40 tahun menikah dengan Nabi kita umur 25 tahun. Ya enggak? Yoi. Nah, adik-adik yang laki-laki sampai umur 25 tahun kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, menikah umur 25 tahun dengan perempuan umur 40 tahun. Ya. Ya, dah. Yang menjadi pertanyaannya, pada hari apa Nabi menikah dengan Khadijah? Pada hari apa? Siapa tahu? Senin, Sabgah. Hari Jumat. Kenapa pada hari Jumat itu? Hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari-hari, pemimpin hari-hari. Hari Jumat yang paling banyak barakah, hari Jumat. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah hari Jumat. Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa hari Jumat. Nabi Musa menikah dengan Safura hari Jumat. Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Balqis hari Jumat. Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha hari Jumat. Nabi Muhammad menikah kembali dengan Siti Aisyah hari Jumat. Nabi Muhammad menikahkan anaknya Fatimah Zuhra dengan Sayyidina Ali hari Jumat. Ulun agam yang masjid hari Jumat. Begeih gede. Hari Jumat hari yang barakah. Bersiaplah pernikahan kita. Ingin mengikuti sunnah Nabi, menikahlah pada hari Jumat. Nah, pada hari Jumat. Kemudian singkat cerita, umur Nabi sudah sampai 40 tahun. Apa kejadian dan peristiwanya? Nabi umur 40 tahun, pada hari Senin Nabi diangkat menjadi Rasul. Diangkat Nabi menjadi Rasul, bukan jadi pegawai negeri. Jadi Rasul. Nabi diangkat menjadi Rasul, maka mulailah berdakwah, menyampaikan agama Allah secara rahasia. Dakwah sir, bisik-bisik tetangga. Nesah-sah agama Allah, bisik-bisik pada keluarganya, bisik-bisik agama Islam pada sahabatnya, bisik-bisik agama Islam pada masyarakat. Biar jangan terkejut kaum jahiliyah pada waktu itu. Apa yang dibisik agama Allah? Inti yang pertama adalah pelajaran ilmu tauhid. Sembah Allah ya, sembah Allah ya. Tinggalkan Lata dan Uzza ya, tinggalkan Lata dan Uzza. Bisik-bisik 3 tahun. Kemudian Allah memerintahkan kepada
Nabi Muhammad, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Muhammad, terangkanlah agama Muhammad, jangan engkau bisikkan lagi. Wa a'rid anil musyrikin, lawan para kafir musyrik. Wadenyan gemetar tubuh Rasulullah. Datang keberanian pada Rasulullah, naik ke bukit Safa. Kemudian dipanggilnya masyarakat di sekitarnya. Ya qaumi, wahai masyarakatku sekalian, kata Rasulullah, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih. Adakah kalian, lihat terus papan bunga dulu sebelum diangkat tegak, baru kembali muka ke sini. Hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih. Adakah kalian percaya apa yang akan aku sampaikan kepada kalian? Ada yang menjawab, tidak ya Rasulullah. Ada yang menjawab, kami percaya ya Rasulullah apa yang engkau sampaikan kepada kami. Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari neraka, kata Rasulullah. Adik-adik, kita dari dulunya sudah diperintah oleh Rasul kita Muhammad untuk meninggalkan larangan-larangan, untuk mengerjakan perintahnya. Apa perintahnya? Laksanakan sembahyang 5 waktu. Adik, sehari semalam berapa yang adik lakukan sembahyang? 5. Jujur, siapa yang bohong digigit kameng ompong. Karena pernah ada lagu dulu, ya itu bisa tadi. Siapa tadi?